everyone, welcome back to my channel. Yay, balik lagi sama aku Mbak Mi. So di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian behind the scene dari setiap vlog aku itu gimana. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian apa aja sih alat-alat yang aku gunain ketika aku ngevlog. Dan aku bakal ngasih lihat ke kalian sebenarnya kondisi ketika ngevlog itu gimana sih. So tonton terus videonya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi hal pertama yang kalian perluin ketika kalian ngevlog adalah kamera itu sendiri. Nah, maksud aku kamera di sini bukan kamera yang kayak gini, tapi yang aku maksud di sini adalah kamera yang kalian punya. Nah, jadi kamera yang aku punya sekarang itu adalah IP, dan aku itu memulai vlog itu dulu itu pakai kamera HP Vivo Y55 yang kayak gini. Nah, jadi HP ini tuh udah sekitar umurnya tuh udah kurang lebih hampir 5 tahun. Aku beli itu ketika kelas 2 SMA, dan sekarang aku udah ada di semester 6 perguruan tinggi. Tapi HP inilah yang menjadi saksi sejarah ketika aku mulai terjun mencoba-coba dunia vlog atau dunia YouTube itu sendiri. Terlebih aku yakin HP teman-teman di zaman sekarang itu udah canggih-canggih banget, kameranya tuh udah keren-keren banget. So nggak ada alasan lagi untuk kalian, aduh aku nggak punya kamera nih untuk ngevlog yang bagus biar kayak orang A, orang B. No, semua itu dimulai dari bawah. Pasti orang yang ada di atas tuh juga pernah ngerasain yang namanya dari bawah. It's process. Dan itulah yang dinamai dengan proses. Lalu hal yang kedua yang harus kalian punya adalah tripod. Nah, jadi sekarang ini posisinya HP aku ini lagi pakai tripod, dan tripod yang aku punya itu yang kayak gini. Ini tripod aku beli sekitar 2,5 tahun yang lalu, dan itu pas harga tripod itu masih mahal. Aku beli itu di kisaran harga 85.000 dari Shopee, dan itu belum masuk ongkir. Dan bayangin aja, dulu tuh kalau mau beli tripod tuh kayak mau beli sesuatu yang wah banget gitu kan. Tapi bagusnya nih, sekarang itu tripod itu udah banyak banget orang yang jual, dan harganya juga udah murah-murah banget. Jadi tinggal kalian pilih aja. Ini dia tripod yang aku punya. Ini itu udah tengok, ini udah peot gitu. Tengok ini atasnya udah hilang-hilang, udah jelek deh pokoknya. Dan bahkan salah satu ininya tuh yang udah lost gitu. Jadi tripod aku tuh udah goyang-goyang nggak jelas gitu, kayak ya pengennya ganti baru gitu. Cuman ya ntaran aja deh ya, nunggu dapat duit jajan. Pengennya sih ganti baru, cuman ya nunggu ntar deh, sayang aja, kayak kalau belum betul-betul rusak kenapa harus diganti. Sip. Terus yang hal ketiga yang kalian perlu ketika kalian lagi ngevlog itu adalah lighting. Lighting itu banyak banget guys. Ada ring light yang profesional, ada ring light yang khusus HP untuk selfie, ada juga ring light yang bentukannya kayak meja belajar khusus untuk vlog sendiri gitu. Nah, jadi kenapa sih penting banget ring light itu? Nih, sekarang di posisinya aku lagi pakai ring light. Kita coba kalau tidak pakai ring light itu seperti ini. No, jadi ini posisi kalau nggak pakai ring light, jadi kayak mukaku kayaknya kurang kelihatan. Jadi kayak ring light itu berperan penting agar video kita itu ketika dilihat orang itu jelas gitu. Itu fungsinya, tujuannya dari si ring light itu sendiri. Nah, kalau kita pakai ring light, hasilnya bakal kayak gini. Muka aku nampak jelas. Jadi ketika penonton melihat video kalian itu kayak, oh iya ini niat banget nih untuk ngevlognya, jadi nonton ah. Nah, tujuannya itu kurang lebih kayak gitu. Oh iya, BTW, ini aku yang sekarang aku pakai itu adalah ring light profesional. Nah, sebelumnya aku pernah pakai ring light yang handmade gitu, dan kalian bisa lihat di video yang ini. Di video itu aku jelasin tips-tips memilih ring light dan ring light yang pernah aku pakai pertama-tama kali. So, untuk kalian yang belum nonton dulu. Dan sebenarnya ring light itu tergantung kebutuhan juga, karena sekarang ini aku ngevlognya di indoor, di dalam ruangan. Jadi emang ngebutuhin yang namanya ring light. Kalian bisa aja pakai cahaya ilahi atau cahaya matahari, cuman terkadang ada jam-jam tertentu dimana cahaya matahari itu betul-betul bagus gitu loh ketika masuk di dalam kamera HP kalian. Nah, beda lagi cerita dengan orang-orang yang kayak vlognya itu traveling. Nah, itu nggak perlu ring light, karena itu sifatnya di outdoor. Kalau untuk yang kayak genre-genre beauty, ASMR,
kayak review-review barang, kayaknya perlu deh pakai ring light biar penonton kalian itu bisa ngelihat secara detail dan jelas. Barang keempat yang kalian perluin ketika kalian ngevlog adalah spot video. Banyak spot video yang kalian tahu yang beredar di sosial media itu banyak banget. Nah, jadi bisa aja itu backgroundnya dinding polos, backgroundnya kayak kertas khusus untuk foto studio, bisa aja itu ala-ala yang dibuat orang-orang. Nah, jadi gimana sih tips memilih spot video yang bagus? Nah, jadi teman-teman, sekarang posisinya aku ini ada di kamar aku. Sebenarnya aku nggak punya sama sekali spot-spot bagus di rumah aku. Maklum, rumah aku itu rumah-rumah yang model-model zaman dulu. Nah, jadi aku pikir ulang, ini aku ada di dua dinding kamar aku dengan warna yang berbeda. Ini putih, ini pink. Nah, kalau misalnya nih kondisinya ini polos aja, pasti kayak kurang srek dilihat. Mungkin itu menurut aku beda menurut pandangan orang-orang yang suka dengan background polos. Kecuali para gaming itu biasanya pakai yang green screen. Jadi aku tuh berpikir kayak mana sih caranya nambah kesan-kesan dekor-dekor di dalam spot video aku. Nah, ini dia yang ada di belakang aku, bisa kalian lihat. Sebenarnya itu cuma meja dikasih vas dan ada pernak-pernik yang aku beli gitu kan. Jadi kayak kesannya itu kayak betul-betul spot yang khusus dibuat untuk ngebuat video. Nah, kalian mau lihat kondisi kamar aku itu kayak mana ketika aku nge-vlog video ini? Oke. Nah, jadi kondisinya itu kayak gini. Ini tuh dinding aku ini kayak persegi gitu, siku-siku, dan ada meja satu doang di situ. Nah, itu yang aku jadiin spot karena ini tuh batas kasur, maaf berantakan, dan ini space buat aku ngevlog. Udah cuma segitu aja. Nah, ini tuh kayak bunga-bunga biasa, pernak-pernik aku bikin sendiri deh. So, bagi aku cuma 4 itu aja yang kalian butuhin. So, buat kalian nggak ada alasan lagi dong untuk beralasan gitu ketika ingin ngevlog. Nah, jadi cukup sekian video yang bisa aku sampaikan, tips yang bisa aku berikan sama kalian semua. Semoga setelah ini kita makin sama-sama semangat dalam ngebuat konten. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya di kolom komentar. See you di next video.